Kitab kuning atau Jiang-i yang diberikan kepada kita umat Tao Dai Sangmen, Sioyopai, di dalamnya terdapat 3 kitab suci. Pertama, kitab suci Mahadewa Dai Sang Laojin. Kedua, kitab suci Dewa Hok Tik Jingsin. Ketiga, kitab suci Dewa Erlangsen. Kitab suci Dewa Erlangsen sangat ringkas, hanya 1 halaman saja dengan 13 alinea. Entah mengapa, ada dorongan yang sangat kuat di hati saya untuk membuat tulisan tentang makna yang tersirat dari kitab suci Dewa Erlangsen ini. Berikut kutipan pertama dari kitab suci ini. Tao timbul dari arus kejujuran yang agung dan mulia. Dari alamiah, asal alamiah, menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar di dunia. Cahaya kedewaan menyilaukan mata, menyinari ujung kepala kita. Ucapan dan perbuatan haruslah benar, sopan hingga tak bersalah. Nah, dari kalimat tersebut, makna yang dapat kita pahami adalah pada bagian pertama ini kita akan mengupas kitab suci Dewa Erlangsen yang kita lihat pada alinea pertama ini, menjelaskan tentang asal mula Tao itu apa, dan Tao dari sebuah sisi dapat dipahami bahwa Tao ini diturunkan menjadi sebuah tuntunan untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Tao itu boleh kita pahami sebagai kekuatan, sebagai daya, sebagai energi atau penyebab yang ada di balik seluruh realita yang sedang kita alami di dunia ini. Tao inilah yang menjalankan, mengendalikan, menata dan mengatur semua kejadian di semesta ini. Kita bisa pahami dengan sederhana bahwa semesta ini antara lain adalah bumi yang berada dalam sebuah galaksi yang diberi nama Galaksi Bima Sakti seperti dijelaskan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Di bumi inilah kita bisa hidup dalam tatanan tata surya yang terdiri dari matahari, bulan, bintang, serta balutan atmosfer yang membungkusnya. Di bumi tempat kita berpijak ini ada tanah, ada air, ada udara yang semua itu berlangsung secara alamiah. Nah, seluruh keberadaan bumi dan segala isinya ini yang secara alami dikendalikan dan digerakkan peredarannya, perputarannya, siklusnya oleh kekuatan yang kita sebut sebagai Tao. Inilah sisi alamiah dari Tao. Nah, kekuatan Tao atau daya besar ini yang agung dan mulia, yang berasaskan nilai kejujuran ini, mungkin dapat kita tambahkan juga ketulusan, kebenaran, kenyataan apa adanya, bukan tiruan, bukan tipu-tipu, bukan kepalsuan. Ketika diterapkan pada manusia, maka fungsi dan kegunaannya adalah untuk menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar. Kalau di alinea sebelum ini kita uraikan Tao ini sebagai kekuatan yang ada di balik seluruh kejadian dalam semesta yang berlangsung alami, maka di sini kita melihat peran Tao sebagai tuntunan untuk menuntun akal budi manusia, menuntun seluruh manusia ke jalan yang benar di dunia. Dari kalimat ini kita bisa mengupas beberapa makna yang tersirat di dalamnya. Misalnya demikian, loh, kenapa manusia perlu dituntun ke jalan yang benar selagi hidup di dunia ini? Berarti kondisinya saat ini manusia itu sedang melangkah di jalan yang tidak benar dong. Loh, kok bisa terjadi begitu? Apa yang menyebabkan manusia bisa menyimpang ke jalan yang tidak benar? Nah, jawabannya adalah free will dalam bahasa Inggris, atau kehendak bebas yang belum disadari sepenuhnya yang menjadi penyebabnya. Kehendak bebas atau free will ini hak untuk merdeka dan menentukan pilihannya sendiri, atau bahasa sederhananya semau-mau gue lah, terserah apa maunya saya. Kehendak bebas ini adalah kodrat manusia yang berlaku universal. Sejak lahir secara naluriah, ia bisa menentukan pilihannya sendiri. Suka-suka dialah. Tengoklah,
Bocah balita yang baru saja bisa duduk dan memegang benda-benda, hamparkanlah karpet dan berbagai mainan yang aman, mulai dari boneka manusia, boneka binatang, gambar-gambar, alat tulis, mainan, bunyi-bunyian, Lego, pedang-pedangan, pistol mainan, topi koboi, alat dapur mainan, perkakas pertukangan mainan. Maka dia akan memilih sendiri mana mainan yang ia sukai, yang ingin ia pegang, yang ia ingin kenali lewat tangannya, lewat mulutnya, tanpa ada yang mengajari. Bocah itu melakukannya secara naluriah. Konon katanya mainan yang pertama dipegang dan menarik perhatiannya, itulah akan menggambarkan sifat dan kepribadiannya kelak. Bila memilih boneka, ia akan lembut hati dan penuh kasih sayang. Bila ia memilih pistol mainan, besok akan jadi polisi, tentara, atau cowboy. Beranjak mendewasa, ia akan belajar menentukan pilihannya sendiri, yang apabila salah asuhan, salah didikan, maka pilihan dan perilakunya melenceng dari jalur yang benar, menyimpang dari tata krama dan sopan santun, tidak tahu cara bergaul yang benar di masyarakat. Itulah orang-orang yang masih buta kesadarannya akan jalan yang benar, yang nantinya kita sebut penjahat, begal, perampok, penipu, pencuri, hingga pelakor. Ia tidak sadar bila kelakuannya itu salah. Ia merasa dirinya benar, padahal mengusik ketenangan orang lain dan merampas hak orang lain. Ini sebuah keadaan tidak sadar, tidak paham, dan tidak mengerti. Tak ubahnya orang yang mabuk, yang kehilangan atau terganggu kesadarannya. Nah, oleh sebab itu, maka tau sebagai sebuah jalan untuk menuntun manusia kembali menjadi benar dan bertingkah benar dihadirkan bagi manusia. Kemudian pada kalimat yang kedua, cahaya kedewaan menyilaukan mata, menyinari ujung kepala kita. Ketika membaca kalimat ini, sontak pikiran iseng saya pun muncul. Kenapa cahaya kedewaan menyinari kepala ya? Bukannya perut kita. Lah, kalau cahaya kedewaan yang fungsi dan kegunaannya membantu manusia-manusia yang hilang kesadarannya, mabuk kesadarannya, gak ngerti jalan hidup dan cara hidup yang benar dipancarkan ke perut, ya tidak ada gunanya. Loh, kok bisa begitu? Ya iyalah, kalau yang disinari itu perut, ya paling banter hanya membuat mekanisme metabolisme di badan kita lebih selaras dan sehat. Tetapi itu sama sekali tidak mengubah kesadaran diri si manusia mabuk tadi. Karena kesadaran, sadar dan mengerti, tahu dan memahami, itu terjadinya di kepala kita, di pikiran kita, di pertimbangan dan kewarasan kita. Semua proses menjadi waras, sadar diri, tahu diri, mengerti, itu terjadi di kepala kita, di pikiran kita. Jadi sudah jelas kan, mengapa yang disinari dengan cahaya kedewaan adalah kepala, bukan perut kita. Lalu orang yang sudah tersadarkan oleh cahaya kedewaan itu perilakunya kira-kira akan seperti apa? Maka manusia yang telah tersadarkan, tercerahkan atau mengalami KU, otomatis ucapan dan perbuatannya benar, sopan hingga tak bersalah. Akalnya menjadi waras, budinya menjadi baik, siusin yangsingnya beres, wu terjadi. Demikian bagian pertama dari kitab suci Dewa Erlangsen. Masih ada sambungannya, nantikan ya.天地浩然，神真迹也出乎自然。万法归宗，无外乎要
呀太极，宣扬正道是自由之福祉，就掌声之无限。好浪生来为呀为，三间报道要念密，为道无花心上天。天地浩让生真气，也祝福自然。万花贵中无外乎呀太极，宣扬正道是自由之福祉，就掌声之无限。好浪生来为呀为，三间报道要念密，为道无花心上天。Suci bersih timbulnya darilah hati, semuanya sudah dalam taiji, penyebar taunan suci